Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat afiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam penyakit, dari segala macam musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga beliau, putra-putri beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, serta orang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di siang hari ini kita akan murajaah, mengulang kembali fikih puasa. Karena insya Allah sebentar lagi kalau diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kita perlu untuk mengulang-ulang fikih yang berkaitan dengan puasa yang insya Allah akan kita jumpai nanti. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi jumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak berhenti sebatas doa untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Kita juga meminta kepada Allah, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ketika disampaikannya kita kepada bulan Ramadan, Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk menghidupkan hari-hari, malam-malam di bulan Ramadan itu dengan beribadah kepada Allah, dengan melakukan amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari pengertian puasa. Kitabus Shiyam, kitab yang membahas tentang puasa atau tentang shaum atau tentang siyam. Ta'rifus shaumi lughatan mutlaqul imsaki. Wa minhu qawluhu ta'ala an sayyidatina Maryama inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya, ay nadhartu imsakan 'anil kalam. Pengertian puasa secara bahasa, kata puasa atau kata siyam atau kata saum yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maknanya adalah puasa. Secara bahasa Arab, puasa itu disebut dengan menahan secara umum. Apapun yang bentuknya menahan itu disebut dengan saum, disebut dengan puasa dalam bahasa Arab. Ini bisa dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Sayyidah Maryam, ibundanya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Di dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan Sayyidah Maryam. Beliau berkata, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Apa nazarnya? Sauman, melakukan puasa. Apa jenis puasanya? Apakah menahan lapar dan haus? Ternyata tidak. Kata Sayyidah Maryam di sini, falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan siapapun seharian ini. Nadartu imsakan 'anil kalam. Aku bernazar menahan diri dari berbicara. Nah, dari ayat ini bisa kita fahami bahwa makna dari puasa, makna dari siyam, makna dari saum secara bahasa itu adalah menahan. Menahan dari apapun secara bahasa disebut dengan saum atau disebut dengan puasa. Menahan diri tidak keluar rumah, puasa secara bahasa. Menahan diri tidak berbicara, puasa secara bahasa. Menahan diri tidak berangkat ke tempat tertentu misalnya,
puasa secara bahasa. Jadi puasa ini maknanya adalah menahan secara bahasa dan menahan secara umum. Menahan diri dari apapun secara bahasa itu disebut dengan puasa. Wa syar'an, adapun pengertian puasa secara syariat Islam atau secara istilah para ulama fikih, itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah. Puasa secara agama atau secara syariat atau secara istilah ulama fikih itu adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar, ketika masuk waktu sholat fajar, waktu sholat subuh, sampai tenggelam matahari dengan niat tertentu. Nah, itu pengertian puasa secara syariat. Jadi tidak semua menahan itu disebut puasa. Tetapi yang disebut puasa secara syariat itu adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa saja. Apa saja yang membatalkan puasa, nanti insya Allah dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Sekarang kita ingin masuk ke pengertiannya dulu. Kan al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat tertentu. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, diperintahkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan dan diperintahkan atas orang-orang sebelum kalian, pasti kalian bertakwa. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan umatnya Rasulullah, mewajibkan kepada Rasulullah dan kepada umatnya Rasulullah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah kita semua hafal ayat ini. Inilah ayat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan umatnya Rasulullah untuk berpuasa. Waktu fardhihi, waktu diwajibkannya puasa Ramadan. Kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa Ramadan kepada Rasulullah, kepada pengikut Rasulullah, para sahabat Rasulullah dan umatnya Rasulullah? Apakah Allah wajibkan ketika Allah mengangkat Rasulullah menjadi nabi dan rasul, mengutus Rasulullah menjadi nabi dan rasul, atau justru diwajibkan setelah diangkat menjadi nabi dan rasul? Nah, kita akan lihat. Furida fi sannati tsaniyati minal hijrah fi syahri Sya'ban. Puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali diwajibkan, pertama kali diperintahkan itu pada tahun kedua Hijriah. 2 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, barulah turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Diwajibkannya di tahun kedua Hijriah itu pada bulan Sya'ban. Artinya mulai tahun kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melaksanakan puasa Ramadan mulai tahun kedua Hijriah itu. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 9 Ramadanat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau puasa di bulan Ramadan itu sebanyak 9 kali Ramadan. Jadi yang dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diperintahkan puasa di bulan Ramadan itu ada 9 Ramadan. Dari tahun kedua sampai tahun ke-10. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Nah, puasa Ramadan ini tadi diperintahkan di tahun kedua Hijriah pada bulan Sya'ban. Artinya 9 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan sepanjang hidup beliau. Puasa Ramadan tahun kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 kali. Kenapa? Karena di tahun ke-11 Rasulullah SAW wafat dan belum menjumpai bulan Ramadan.
Karena beliau wafat di tahun ke-11 Hijriah itu pada bulan Rabiul Awal. Hari Senin 12 Rabiul Awal beliau wafat, belum masuk bulan Ramadan. Makanya dikatakan oleh penulis di sini bahwa Rasulullah SAW menjumpai 9 kali Ramadan setelah diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulluha nawaqis ay 29 yauman illa wahidan fakamilun. Semuanya itu kurang. Maksudnya apa? Semuanya dari 9 Ramadan yang dijumpai oleh Rasulullah SAW itu, semua Ramadan dari 9 Ramadan itu berjumlah 29 hari. Kecuali 1 bulan Ramadan yang mana Rasulullah SAW menjalani puasa 30 hari. Jadi sepanjang hidup beliau menjumpai Ramadan 9 kali, berpuasa di bulan Ramadan 9 kali, 8 kalinya itu 29 hari dan 1 bulannya itu 30 hari. Itu yang dijumpai oleh Rasulullah SAW. Syahrul Ramadan. Sekarang kita ingin mengupas kenapa bulan Ramadan dinamai dengan Ramadan. Kenapa tidak dinamai dengan bulan-bulan yang lain? Kenapa harus namanya Ramadan? Huwa syahrut tasi' minasyuhuril arabiyyah. Bulan Ramadan ini kata beliau adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab, dari bulan-bulan Qamariyah. Yang pertama adalah Muharram, Safar, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Atau kalau tidak salah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Iya, bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab. Nah, kenapa dinamai bulan Ramadan? Kenapa tidak dinamai dengan bulan yang lain misalnya? Wa huwa afdalus syuhur. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling afdal, bulan yang paling utama dari semua bulan-bulan Hijriah itu. Bahkan lebih utama dari bulan-bulan haram yang 4 itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wa summiya Ramadan, dinamai Ramadan itu dengan nama Ramadan, qil li'annahu 'indama wada'a al-'arabu asma' asy-syuhur. Dikatakan alasannya kenapa dinamai Ramadan dengan nama Ramadan, karena ketika orang-orang Arab dulu menamai nama-nama bulan itu, wafaqa hadza syahru, bulan itu bulan Ramadan, belum namanya Ramadan lagi, bulan itu bertepatan dengan syiddatul har. Wafaqa hadza syahru syiddatul har. Bulan yang dinamai Ramadan, ketika orang-orang Arab menamainya dengan nama-nama itu, bertepatan dengan kondisi panas, cuaca yang sangat panas. Bukan hanya sekedar panas, tapi sangat panas. Makanya dinamailah dengan nama Ramadan. Itu alasannya. Dinamai Ramadan karena bulan itu tepat cuaca sangat panas sekali. Fasammuhu Ramadana minar ramda. Lalu mereka namai Ramadan dari kata-kata ramda. Ramda itu apa artinya? Ramda itu adalah syiddatil har, panas yang sangat-sangat panas. Makanya dinamai Ramadan karena memang kalau tiba bulan Ramadan di negara-negara yang panas itu sangat panas sekali. Di negara-negara Arab seperti misalnya Arab Saudi atau negara-negara Arab yang lain, kalau sudah tiba bulan Ramadan itu cuaca di sana sangat panas. Makanya orang-orang Arab di sana ketika dulu membuat nama-nama bulan Qamariyah itu, mereka namai Ramadan dengan nama Ramadan dari kata ramda yang artinya adalah sangat panas. Kenapa? Karena memang waktunya ketika itu sangat panas sekali. Lalu mereka namai dengan nama Ramadan. Waqila, ada juga alasan lain kenapa Ramadan itu dinamai dengan Ramadan. Li'annahu yarmidudz dzunub ay yahriquha. Dikatakan Ramadan karena Ramadan itu membakar dosa-dosa. Bagaimana? Bulan itu tadi dikatakan adalah bulan yang paling afdal. Bulan itu dikatakan bulan yang paling utama. Salah satu keutamaan bulan itu bahwa siapapun yang memanfaatkan bulan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni dosa-dosa orang yang beribadah di bulan Ramadan itu.
Bulan Ramadan selain disebut dengan Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, juga disebut dengan Syahrul Ghufran, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengobral ampunannya di bulan Ramadan bagi hamba-hambanya yang melampaui batas dalam berbuat dosa sebelum datangnya bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW dalam satu sabda beliau mengatakan, "Raghima anfu rajulin adraka Ramadhana thumman salakh falam yughfar lah." Celaka, kata Rasulullah SAW, orang yang berjumpa dengan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, Ramadan usai, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, celaka. Para ulama syurahul hadis menjelaskan hadis ini bagaimana? Kata para ulama, hadis ini mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Rasulullah mengabarkan dari Allah. Kenapa? Karena apapun yang diucapkan Rasulullah itu adalah wahyu. Ketika Rasulullah mengatakan raghima anfu rajulin, celaka seseorang yang berjumpa dengan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kabarkan ini dari Allah bahwa orang itu akan celaka. Yang kedua, kata para syurahul hadis, para ulama yang menjelaskan hadis ini doa Rasulullah SAW. Celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan, kemudian Ramadan telah usai, Ramadan telah berlalu, tapi dosa-dosanya sebelum Ramadan itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan celaka oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, suatu ketika Rasulullah SAW di masjid beliau naik ke atas mimbar. Ketika naik ke tangga pertama, Rasulullah mengatakan amin. Naik lagi ke tangga kedua, Rasulullah kembali mengatakan amin. Naik lagi ke tangga ketiga, Rasulullah SAW kembali mengatakan amin. Beliau berkhutbah, setelah selesai khutbahnya Rasulullah SAW turun. Ketika turun dari mimbar, ditanya oleh para sahabat Nabi SAW, "Ya Rasulullah, innaka qulta amin thalatha marrat." Wahai Rasulullah, tadi kami melihat engkau mengatakan amin 3 kali. Dan belum pernah engkau mengucapkan amin ketika naik ke atas mimbar, wahai Rasulullah. Lalu jawab Rasulullah SAW, "Ya'tini Jibril," datang kepada ketika aku naik mimbar tadi, lalu dia berdoa. Kemudian setelah berdoa, Jibril menyuruhku mengaminkan, kata Rasulullah. Apa doa Jibril? Salah satunya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu tentang bulan Ramadan ini. Apa kata Jibril? Kata Jibril alaihi salatu wassalam, "Man adraka Ramadan." Barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi tidak diampuni dosanya setelah bulan Ramadan ini usai, tidak diampuni dosanya setelah bulan Ramadan ini selesai, ab'adahullah, maka mudah-mudahan orang itu, kata Jibril, dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, fadakhalan nar, dan mudah-mudahan orang itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwah dan akhwat sekalian dimuliakan Allah, yang berdoa ini Jibril alaihi salatu wassalam, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, diaminkan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, diaminkan oleh pemimpin para nabi dan rasul. Bagaimana tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan doanya apa? Kata Jibril, mudah-mudahan orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya, dijauhkan dari rahmat Allah dan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan amin. Amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Maka kenapa dinamakan Ramadan? Salah satu alasannya sebagaimana dikemukakan dalam kitab ini, dinamakan Ramadan karena bulan Ramadan ini adalah bulan dibakarnya dosa-dosa orang yang berjumpa dengan Ramadan. Maka tidak heran setiap muslim itu berdoa supaya Allah jumpakan dengan bulan Ramadan. Makanya doa yang masyhur itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena harapan kita ketika kita sampai di bulan Ramadan, kita meminta kepada Allah diberi taufik hidayah untuk memanfaatkan hari-hari, malam-malam di bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan selesai, dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang tahun dari setelah Ramadan tahun lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa Ramadan itu dinamai dengan Ramadan. Fadilatus saum. Sekarang kita akan berbicara tentang keutamaan puasa. Fadilat puasa. Bukan hanya puasa di bulan Ramadan, puasa secara umum. Al-ayat wal ahaditsu katsiratun fi dzalika. Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang fadilat puasa, menerangkan tentang keutamaan puasa itu banyak sekali. Wa minha qauluhu ta'ala kulu washrabu hani'an bil ayyamil khaliyah. Di antaranya
Di antara ayat yang menerangkan keutamaan puasa, fadilah puasa, firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu", makan dan minumlah hani'an dengan nikmat, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena perbuatan yang kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lewat, pada hari-hari yang telah berlalu. Jadi ketika datang hari kiamat nanti, orang-orang di dalam surga, ada orang yang dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidangan yang ada di surga. Dipersilahkan oleh Allah untuk makan dengan nikmat, untuk minum dengan nikmat. Kenapa? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena perbuatan yang kalian kerjakan di hari-hari yang telah lalu. Ketika di dunia, para ulama tafsir, al-mufassirun menjelaskan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kenapa orang-orang ini Allah perintahkan, Allah persilahkan untuk menikmati hidangan, makanan, minuman dengan nikmat yang ada di dalam surganya Allah? Kata para ulama tafsir, maksud dari bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal perbuatan yang kalian kerjakan di hari-hari terdahulu, yang dimaksud oleh Allah adalah puasa. Jadi orang-orang yang berpuasa ketika di dunia, mereka menahan lapar, mereka menahan dahaga, mereka menahan tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena mengharapkan pahala dari Allah. Maka pada hari kiamat nanti pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Dan pada hari kiamat nanti balasan mereka yang bersabar menahan lapar dan haus itu, Allah persilahkan untuk menikmati hidangan-hidangan yang Allah hidangkan. Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa qauluhu ta'ala, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang fadilat puasa, tentang keutamaan puasa, was-shaimina was-shaimat. Orang-orang yang puasa, baik itu laki-laki dan perempuan. Was-shaimin, para laki-laki yang berpuasa, was-shaimat, para perempuan-perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, para laki-laki yang menjaga kehormatan mereka, para laki-laki yang menjaga kemaluan mereka, wal hafizat, para perempuan yang menjaga kehormatan dan kemaluan mereka, wadzakirin-allaha katsiran wadzakirat, laki-laki yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada mereka itu tadi? A'addallahu lahum ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Siapa? Orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki atau perempuan. Orang-orang yang menjaga kehormatan mereka, baik laki-laki atau perempuan. Orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki atau perempuan, Allah sediakan untuk mereka maghfiratan, keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ajran 'azima, dan juga pahala yang sangat besar. Nanti kita akan lihat bagaimana besarnya pahala yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berpuasa ketika berada di dunia. Wa fil haditsil qudsi 'anillahi ta'ala annahu qala, dalam hadis qudsi yang Nabi riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin, setiap satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia, apapun jenis kebaikannya, karena maha pemurahnya Allah balas setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu dengan 10 kali, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Bersedekah, Allah balas 10 kali, Allah balas bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Membaca ayat-ayat Al-Quran, Allah balas 10 kali lipat pahala, bahkan sampai 700 kali lipat. Membaca zikir, Allah balas 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, itu balasannya dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam fahuwali wa ana ajzi bihi, membalasnya dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini pahala puasa. Artinya apa? Kalau pahala lain dari amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah itu balasannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, maka puasa ini pahalanya di sisi Allah unlimited, tanpa batas. Bukan lagi 10 kali lipat pahala puasa, bukan lagi 700 kali lipat pahala puasa, akan tetapi melebihi itu. Dan hanya Allah lah yang maha tahu terhadap pahala puasa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya di dalam ayat tadi Allah katakan wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Tidak hanya 10, tidak hanya 700, bahkan lebih dari 700 kali lipat. Wa fil hadits
yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia puasa karena Allah, bukan karena yang lain, maka Allah akan jauhkan darinya neraka jahanam seberapa jauh? Masirata mi'ati amin, sejauh perjalanan 100 tahun, jauh sekali. Artinya orang yang Kemudian ada juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaan puasa yang lain. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Banyak. Dari nerakanya Allah, perisai dari berbuat maksiat. Karena orang yang sedang puasa ingin berbuat maksiat, dia ingat puasa, maka tidak jadi. As-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang kokoh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba Allah pasti ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka salah satu amalan agar kita masuk ke dalam surga dan jauh dari neraka adalah memperbanyak puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahkamus shaumi. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang hukum-hukum terkait puasa. As-shaumu ta'tarihil ahkamul arba'ah. Puasa ini hukumnya ada 4. Jadi tidak mesti puasa itu hukumnya sunnah semua atau wajib semua. Tapi ada 4 yang berkaitan dengan puasa ini. Al-wujub, ada puasa yang hukumnya wajib. Wan nadbu, ada puasa yang hukumnya mandub, sunnah. Wal karah, wal hurmah, ada puasa yang hukumnya haram. Jadi ada 4 hukum berpuasa. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Kalau selama ini yang kita tahu puasa sunnah, kemudian puasa wajib. Puasa wajib ini juga tidak hanya satu. Tidak hanya bulan Ramadan saja. Ada banyak puasa yang hukumnya wajib. Begitu juga puasa yang hukumnya sunnah ini. Ada puasa sunnah yang sifatnya tahunan, ada puasa sunnah yang sifatnya bulanan, ada puasa sunnah yang sifatnya pekanan. Maksudnya apa? Puasa sunnah yang hanya terulang setahun sekali. Ada puasa sunnah yang hanya terulang sebulan sekali. Ada puasa sunnah yang terulang sepekan sekali. Ada juga puasa yang makruh. Ada kemudian puasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mengenal yang pertama adalah puasa yang hukumnya wajib. Wajibun, puasa yang hukumnya wajib, wa yakunu dzalika fi sitti halat. Puasa yang hukumnya wajib itu ada 6 keadaan. Yang pertama, shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa. Yang kedua, shaumul qadha, puasa qadha, puasa mengganti puasa yang pernah ketinggalan. Misalnya seseorang di bulan Ramadan dia tidak mampu berpuasa atau dia tidak boleh berpuasa, lalu dia tidak berpuasa. Nah, orang ini berarti wajib untuk mengganti puasanya di hari lain, mengqadha puasanya. Nah, ini puasa qadha juga wajib hukumnya. Perempuan yang haid di bulan Ramadan misalnya atau yang nifas di bulan Ramadan tidak boleh berpuasa di bulan Ramadan. Lalu bagaimana? Nanti setelah selesai nifasnya mereka mengganti puasanya di luar bulan Ramadan, dan ini hukumnya adalah wajib puasa qadha tadi. Yang ketiga, shaumul kafarah, puasa bayar kafarat. Kafarat apa saja? Banyak. Di antaranya kafarati zihar, seperti puasa kafarat zihar. Apa yang dimaksud dengan zihar? Zihar itu seorang laki-laki yang menyamakan istrinya dengan ibu kandungnya. Dia berkata, anti alayya ka dhahri ummi, engkau ini seperti kafarati zihar, seperti kafarat zihar. Orang yang melakukan zihar berarti dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Seperti perkataannya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau ini seperti ibuku. Nah, orang yang menzihar istrinya ini, dia tidak boleh kalau ingin berhubungan dengan istrinya, tidak boleh langsung berhubungan, dia harus bayar kafarat dulu. Kafaratnya, kafarat zihar ini yang pertama adalah memerdekakan budak. Sekarang sudah tidak ada budak.
hanya dulu masih banyak budak, tapi sekarang beralih ke kafarat berikutnya. Apa kafarat berikutnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diputus-putus, harus berturut-turut, berurut-urut puasa 2 hari. Nah, ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya sebelum dia membayar kafarat ini, puasa 2 bulan berturut-turut kalau dia tidak mampu memerdekakan budak tadi. Au qatlin, atau kafarat membunuh dengan tidak sengaja. Orang yang membunuh di dalam Islam secara tidak sengaja, seperti apa? Misalnya dia ingin berburu hewan dengan senapang atau dengan senjata-senjata yang lainnya. Ternyata ketika berburu hewan itu, hewannya tidak kena, tapi terkena manusia. Padahal dia tidak ada keinginan untuk membunuh manusia, hanya saja ke hewan itu mengenai orang lain, lalu orang lain itu meninggal, terbunuh. Ini namanya membunuh secara tidak sengaja. Dia harus melakukan 2 hal sebagai tanggung jawab yang harus dia lakukan, sebagai hukuman yang harus dia terima. Yang pertama adalah bayar diat. Diatnya 100 ekor unta dibayarkan ke keluarga korban. Yang kedua kafarat. Kafaratnya yang pertama memerdekakan budak kalau tidak mampu, atau kalau budaknya tidak ada lagi. Yang kedua, kafarat orang yang membunuh secara tidak sengaja itu adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau ternyata budaknya tidak ada atau dia tidak mampu memerdekakan budak. Jadi dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Au jima'i Ramadan, atau puasa bayar kafarat jima' di bulan Ramadan, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Islam, orang yang di tengah hari atau di siang hari bulan Ramadan melakukan hubungan suami istri padahal dia sedang berpuasa, maka dia harus wajib bayar kafarat. Kafaratnya apa? Yang pertama memerdekakan budak juga, kalau tidak mampu atau tidak ada budaknya, yang beralih ke kafarat kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini puasa kafarat namanya. Puasa kafarat ini hukumnya adalah wajib sebagai kafarat kesalahan-kesalahan tertentu yang dia dilarang melakukannya tapi dia lakukan, maka dia mesti membayar kafarat itu. Kalau dia puasa, maka puasanya itu hukumnya adalah wajib. Yang keempat, as-shaumu fil haji wal umrah badalan 'anid dzabhi fil fidyah. Puasa pada saat haji dan umrah sebagai ganti dari menyembelih hewan. Ada nusuk tertentu di dalam haji itu yang mana orang yang memilih nusuk itu dia mesti membayar hadyun atau menyembelih hewan tertentu yang disebut dengan hadi di dalam fikih Islam. Nah, dia boleh tidak menyembelih, tapi dia wajib untuk melaksanakan puasa. Dia wajib untuk melaksanakan puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika dia sudah pulang dari tanah suci di negerinya masing-masing. Kemudian yang kelima, as-shaumu fil istisqa idza amara al-hakim. Ketika terjadi kemarau panjang, kemudian pemimpin tertinggi umat Islam misalnya menyuruh untuk meminta hujan, itu bisa dengan berpuasa, sholat istisqa. Dan kalau ternyata saat terjadi kemarau panjang itu, kata pemimpin, kita semua harus meminta hujan kepada Allah, yang pertama dengan melakukan puasa. Jadi beliau menghimbau semua kaum muslimin agar berpuasa. Nah, himbauan pemimpin ini menyuruh berpuasa, puasanya hukumnya wajib. Puasa dalam rangka wa ta'ala hukumnya wajib karena diperintahkan oleh pemimpin. Yang keenam, yang termasuk puasa wajib adalah seseorang bernazar dengan nazar-nazar tertentu. Misalnya katanya, saya ingin menjual tanah, kalau misalnya tanah saya itu ada yang membelinya, ada yang mau membelinya, kalau seandainya tanah saya ini laku, ada yang mau membelinya, maka saya berpuasa 1 pekan misalnya. Maka bagi orang ini wajib berpuasa 1 pekan. Puasa itu disebut dengan puasa nazar yang hukumnya adalah wajib. Atau orang lain misalnya dia bernazar, kalau saya lulus tes pegawai negeri, maka saya akan berpuasa 1 bulan. Maka